bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Pagi Seru. Ulas berita no kaku-kaku. Kabar selanjutnya pemirsa, ini ada kabar mengejutkan dari selebriti tanah air. Asri Welas yang merupakan selebriti tanah air menggugat cerai suaminya Galih Rida Raharja yang mengejutkan publik. Pasalnya, rumah tangga keduanya ini adem ayem saja selama 17 tahun pernikahan. Nah, baru-baru ini, di tengah proses perceraiannya, Asri Welas tampak menghabiskan waktu dengan dua sahabatnya yang juga selebriti tanah air, Wulan Guritno dan Masayu Anastasia. Nah, penampilan seksi dari Asri Welas akhirnya menjadi sorotan dan dikomentari oleh netizen yang maha benar. Nah, ini dikutip dari beberapa postingan, terlihat memang postingan Asri Welas tengah bersama kedua sahabatnya mengenakan pakaian yang cukup seksi ya, dan ini akhirnya menuai respon dari para netizen. Nah, bahkan selain foto ada juga video yang dibuat oleh ketiganya ya, video di salah satu platform. Nah, akhirnya ya, ini lantas menjadi perbincangan. Apalagi Wulan Guritno dan Masayu Anastasia ini memang dikenal sebagai ibu tunggal setelah bercerai dengan suami masing-masing selama beberapa tahun silam. Nah, pilihan Asri Welas untuk bercerai dengan Galih Raharja sendiri ini lantas dikaitkan oleh netizen gitu kan, karena katanya lingkaran Asri Welasnya yang masing-masing ini sudah terlihat tidak baik seperti itu. Wah, ini tidak baik versi netizen. Kadang nih memang netizen gemesnya gitu ya, selalu menyimpulkan satu hal gitu, yang padahal gitu itu kan tidak pada semestinya. Nah, ini belum ada respon ya tentunya dari Asri Welas berkenaan dengan hal ini. Namun kalau kita lihat juga pemirsa ya, latar belakang keduanya, akhirnya juga kan netizen kepo ya dengan bagaimana latar belakang dari suami Asri Welas tersebut. Nah, kalau Asri Welas sendiri selain selebriti, memang kan Asri Welas juga merupakan seorang pegiat seni ya. Bahkan ia memiliki sanggar seni. Nah, Asri Welas dan mantan suaminya Galih Rida Raharja ini sama-sama berasal dari lingkungan akademis yang cukup mumpuni. Nah, Asri Welas sendiri merupakan lulusan dari Universitas Indonesia, pemirsa. Nah, adapun ya, ini selain menjadi artis, kemudian juga pengusaha, Asri Welas kan juga sempat lalu lalang ya di televisi kita sebagai komedian yang berusia 45 tahun. Nah, pernah menempuh kuliah ya di jurusan psikolog UI di tahun 2001. Nah, ini juga Asri Welas juga merupakan pemegang gelar ganda atau double degree di universitas terpandang tersebut. Nah, selain Asri Welas yang memiliki background pendidikan yang cukup mumpuni ya, mantan suaminya yang merupakan Gilang juga ternyata berasal dari memiliki latar belakang yang cukup mumpuni juga, karena memang sebelumnya berkuliah di Melbourne atau di Australia. Nah, ini lihat dari perjuangan keduanya ya selama 17 tahun mengemban ataupun tadi ya melakukan berada dalam bahtera rumah tangga, ini keduanya tidak pernah diterpa isu-isu yang buruk ya. Namun ini cukup mengejutkan karena Asri Welas menggugat cerai suaminya tersebut. Nah, adapun tadi ya komentar netizen yang malah menyalahkan circle-nya, kita nggak pernah tahu loh bagaimana urusan pribadi seseorang. Ada baiknya ya tidak menjudge satu orang, satu public figure, selebriti ataupun siapapun hanya melalui
postingan sosial medianya. Kadang ya, sosial media itu dunia tipu-tipu pemirsa. Orang itu hanya ingin memperbagus dirinya ya di media sosial, tapi kan kita nggak pernah tahu bagaimana kehidupan aslinya, bagaimana perasaannya, bagaimana suasana hatinya. Nah, jadi ya, jangan jadikan media sosial itu sebagai satu hal yang serius ya. Tentunya ya, ini yang paling kita harus lakukan adalah kita memikirkan kehidupan diri kita sendiri ya. Capek ngurusin orang lain mah, mendingan urusin hidup kita sendiri. Nah, pemirsa, ngomong-ngomong tentang mengurusi diri sendiri dan juga ini di musim hujan ya, di bulan Desember. Mungkin pemirsa juga sudah merasakan ya bahwa kadang nih paginya cukup cerah, kemudian di sekitar jam 1, jam 2 ini mulai turun hujan yang amat lebat, bahkan ini disertai dengan angin kencang, kemudian ada petir ya. Ini membuat kita juga harus waspada nih pemirsa di akhir tahun. Nah, ini dilansir ya dari CNN Indonesia. Selamat datang Desember, musim hujan masuk fase puncak. Nah, fase musim hujan ya untuk sejumlah wilayah di Indonesia, terutama ini di wilayah barat tanah air ini memang sudah terjadi ya. Nah, pada September, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut bahwa musim puncak hujan untuk Indonesia bagian barat ini akan terjadi di bulan November hingga Desember 2024. Kepala BMKG Dwi Kotaria Karnawati menyampaikan bahwa wilayah yang akan mengalami puncak musim hujan pada November sampai Desember 2024 adalah zona sebanyak 303 zona musim atau 43,4% dari total zona musim yang meliputi Pulau Sumatera, kemudian juga ada Pulau Jawa, pesisiran selatan Jawa, dan Kalimantan. Nah, bahkan menurut data perakiraan hujan BMKG, hampir seluruh wilayah tanah air diperkirakan berpotensi diguyur hujan lebat selama Desember dengan intensitas yang cukup tinggi juga. Nah, pemirsa, karena ini udah mulai musim penghujan dan di Desember ini biasanya memang curah hujan cukup tinggi. Ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kita terhadap diri sendiri ya, untuk menjaga kesehatan. Nah ya, karena ya mungkin yang beraktivitas di luar ruangan, kalau misal musim hujan selalu sediain payung, kemudian juga jangan lupa kalau yang berkendara motor selalu menyiapkan adanya jas hujan ya. Lalu yang paling terpenting adalah bagaimana nih untuk menjaga kesehatan dalam tubuh kita. Ya, salah satunya menjaga asupan makanan yang baik. Ya, karena biasanya kalau hujan-hujan ini diare itu sering muncul gitu ya pemirsa, entah kenapa. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang harus kita pikirkan untuk lebih bijak lagi, lebih bisa protek diri kita sendiri ya, tadi salah satunya dengan kesehatan, meminum vitamin, makan makanan bergizi, dan melakukan aktivitas juga jangan terlalu berlebih, dalam artian tetap seimbang ya antara istirahat dan juga bekerja. Dan kalau kita lihat dari lingkungan, dari sisi lingkungan ini karena musim penghujan ya, ada banyak lingkungan-lingkungan juga yang kadang berpotensi mengalami banjir. Nah, ini bagi masyarakat yang memang tinggal di wilayah yang rawan banjir harus mulai aware nih untuk bagaimana tidak membuang sampah sembarangan, karena ya tentunya ya sampah-sampah yang sembarangan dibuat ini akan menghambat aliran air sehingga tadi menyebabkan banjir. Nah, pemirsa, tentunya kita berharap di bulan Desember di penghujung tahun 2024 ini selalu diberikan keselamatan dan juga kesehatan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita nih pemirsa di pagi hari yang cerah ini. Masih ada berita-berita lainnya yang akan terus kita ulik tentunya di Pagi Seru. Maka dari itu pemirsa, terus saksikan program Pagi Seru yang tayang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube Sultan TV. Dan informasi ini pemirsa, Sultan TV saat ini sudah bisa disaksikan di Transvision Message 3B frekuensi 12.000 nanti kita akan sertakan ya pemirsa, dan juga ada di aplikasi Android atau iOS Eco Play. Nah, jadi selain bisa nonton di
YouTube-nya bisa juga sekarang sudah ada di Transvision. Jadi bisa ditonton di televisi pemirsa setia Sultan TV. Nah, selain program Pagi Seru, pemirsa ada juga program-program lainnya yang tentunya hadir ya menemani pemirsa setia Sultan TV. Ada berita-berita yang bisa pemirsa baca dan konten-konten ter-up to date ya yang ada di media sosial Sultan TV. Selamat melanjutkan aktivitasnya nih pemirsa ya, dan sampai bertemu di hari berikutnya. Saya Raudla Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.